dalam rangka mendorong perguruan tinggi dalam merintis dan terus melakukan inovasi-inovasi pembelajaran berbasis jejaring atau network education untuk mewujudkan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka, mendukung pencapaian IKU atau indikator kinerja utama perguruan tinggi, dan menjawab tantangan revolusi industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan Program Bantuan Pembelajaran Daring Kolaboratif atau PDK tahun 2023. Berikut ini adalah implementasi pembelajaran daring kolaboratif 2023 untuk mata kuliah Perencanaan Geometrik Jalan Raya hasil kerjasama antara Universitas Borobudur Prodi Teknik Sipil dengan Universitas Ikro Buru Prodi Teknik Sipil. Selamat menyaksikan video pembelajaran yang sudah kami susun. Terima kasih. Selamat pagi. Di sini perkenalkan, saya adalah Setiono. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam pembuatan tugas besar jalan raya dengan program Sipil 3D. Nama saya Autodesk Sipil 3D. Nah, sebelumnya saya sampaikan bahwa pembelajaran ini sesuai dengan modul yang nantinya juga akan saya sertakan di pelatihan ini. Kita akan coba membuat desain jalan dengan langkah-langkahnya adalah yang pertama adalah kita membuat surface dengan input dari poin hasil pengukuran di lapangan. Kemudian selanjutnya kita membuat alignment horizontal, kemudian alignment vertikal, profil vertikal. Kemudian kita membuat suatu tipikal dan membuat koridor. Nah, sebagai langkah pertama kita buka menu Sipil 3D. Nah, sebelumnya saya sampaikan bahwa modul yang nanti akan disertakan dalam pelatihan ini ada beberapa modul, yaitu modul pertama adalah point file, kemudian template, kemudian ini adalah PKT file, yang berisi assembly dari nanti bahan pembelajaran yang kita buat. Langkah pertama adalah kita membuka program dari Autodesk. Kebetulan yang saya pakai adalah Autodesk Sipil 3D 2023. Meskipun pada saat modul ini dibuat saya masih menggunakan Autodesk Sipil 3D 2016. Tapi itu bukan suatu masalah karena versi Autodesk yang terbaru akan selalu bisa membaca file-file yang versi sebelumnya. Yang pertama adalah kita buka Autodesk, ini sudah terbuka. Kemudian kita klik, kita buat new file dengan cara new. Kita buat new file dari template yang sudah kita siapkan. Kita pilih new file, template, kemudian kita cari template yang ada di modul template dan new 2016 open. Nah, setelah selesai, langkah selanjutnya adalah kita mempelajari menu-menu di
Autodesk tidak jauh berbeda dengan AutoCAD pada umumnya. Hanya yang berbeda adalah ada di toolspace ini. Toolspace ini adalah berisi perintah-perintah untuk dalam kita membuat suatu desain, baik itu desain jalan, kemudian desain rel, kemudian desain kawasan dan lain sebagainya. Langkah pertama adalah seperti saya bicarakan tadi, kita membuat service dengan mencoba menginsert poin yang sudah ada. Perintahnya adalah ada di sini insert, kemudian point from file. Nah, di sini ada suatu toolbar, kita bisa memilih file, yaitu select file. Kita pilih dari folder point file, all point, open. Nah, poin yang kita pilih tadi kebetulan dia punya format, yaitu point, string, northing, z, dan deskripsi. Nah, kita sesuaikan formatnya dengan memilih point file format, adalah PENZD dengan pemisah spasi, sehingga urutnya udah benar, point number, string, northing, elevation, dan deskripsi. Kemudian kita oke. Untuk menampilkannya kita zoom pada posisi poin-poin tersebut dengan perintah zoom, enter, extend, enter. Adalah tampilan dari poin yang sudah kita insert pada gambar ini. Kemudian lebih langkah ini adalah kita membuat service. Kita buat create service. Kita beri nama service misalnya EG. Kemudian kita deskripsinya kita isi existing ground, kemudian style. Nah, style ini adalah tampilan dari service yang nantinya kita buat. Jadi style ini adalah membuat style tampilan. Jadi meskipun kita anggap tampilannya no display, tapi sebenarnya service itu tetap ada. Coba kita buat tampilannya existing dengan menampilkan kontur. Nah, pada style existing ini ada display. Display ini adalah untuk menampilkan poin, kemudian triangle, border, major contour, minor contour, dan lain sebagainya. Kita coba pilih untuk menampilkan triangle dulu dan kontur. Apply, oke. Nah, kemudian dari service ini kita klik service yang kita buat, kemudian kita masukkan parameter inputnya. Parameter input yang kita pakai adalah point group. Kita klik point groupnya, kemudian kita klik kanan add. Ini kita select all point, kita oke. Nah, sekarang sudah terlihat hasil dari service yang sudah kita buat, ditunjukkan dengan adanya garis-garis kontur dan garis-garis mesh atau triangle. Nah, kebetulan garis-garis mesh ini adalah hasil dari interpolasi. Jadi ada beberapa garis yang sebenarnya tidak kita butuhkan karena dia interpolasinya terlalu jauh. Nah, coba kita hapus garis tersebut dengan perintah delete line. Nah, sebelumnya kita select service-nya dulu. Nah, kemudian di sini ada perintah edit service. Kita klik, kemudian kita delete line. Kita hapus garis yang tidak kita butuhkan. Oke. Sampai kita temukan bahwa poin itu sudah mendekati poin sebelumnya, jadi bukan interpolasi yang terlalu jauh. Nah, seperti ini.
Kemudian untuk service ini kita akan menampilkan nilai dari service tersebut dari kontur tanpa menampilkan mesh service-nya. Kita klik perintah untuk merubah style service itu adalah kita klik service-nya, kemudian kita klik kanan mouse-nya, kita klik kanan mouse-nya, kita service properties. Nah, di sini ada existing, kita rubah parameter display-nya. Oke. Nah, kita hanya tampilkan konturnya saja. Nah, kontur ini bisa kita kasih nilai sesuai dengan elevasinya masing-masing, yaitu dengan perintah label kontur. Kita select konturnya dulu, kemudian di sini ada perintah add label. Kita pilih kontur multiple. Nah, kontur multiple kita memberi label secara bersamaan. Kita coba dari awal. Nah, ini adalah nilai label kontur yang kita buat dengan membuat garis acak pada kontur tersebut. Nah, ini terlihat nilai dari masing-masing kontur. Nah, kemudian langkah kedua adalah setelah kita selesai membuat kontur, kita akan coba membuat alignment horizontal. Nah, di sini kita akan memilih untuk area yang panjang atau area yang pendek. Kita coba untuk pembelajaran ini saya akan coba membuat di area yang pendek, di area yang sudah terdapat jalan existing. Nah, langkah pertama adalah kita coba membuat garis mengikuti center line. Di sini kalau kita zoom, kita ada poin, ada beberapa poin yang dia ada deskripsinya, yaitu bahu, jalan, JL, dan jalan. Kita coba buat garis yang menghubungkan antar JL. Coba buat garis. Tujuannya kita akan membuat perpotongan garis yang nantinya akan kita jadikan dasar untuk membuat alignment. Nah, setelah garis bantu selesai, kita akan buat alignment dengan perintah kita kembalikan ke menu home, kemudian ada alignment, ada menu alignment creation tool. Kita beri nama CL 1, kemudian tipenya adalah center line. Starting stationnya adalah 0, meskipun nanti bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Kemudian alignment stylenya adalah center line.
yang nanti akan kita rubah dengan warna kurvanya adalah biru, sementara warna spiralnya adalah cyan. Untuk merubah parameter ini bisa kita menggunakan menu yang ada di samping sebelah kanan. Nah, di sini ada beberapa, itu adalah kita bisa membuat yang baru, duplikasi dari yang sudah ada, dan merubah parameter yang kita pilih. Kemudian kita coba memasukkan langsung desain kriteria. Di sini kita coba mendesain jalan dengan kecepatan rencana 40 km/jam. Kemudian kita menggunakan parameter sumber elevasinya adalah ASTO, metrik EMAX 8%, translator punya dualin, kemudian kita oke. Nah, ini adalah menu untuk membuat alignment yang mungkin tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Nanti akan saya jelaskan dengan pemakaian yang kita gunakan. Kita coba membuat alignment dengan menu draw tangent tanpa kurva, karena kurvanya nanti akan kita definisikan tersendiri. Kita klik alignment, draw tangent, kemudian kita pilih garis awal, kita ikuti panduan yang tadi sudah kita buat. Kemudian dari alignment ini kita coba akan buat satu bentuk kurva geometri full circle, dan satunya adalah spiral, curve spiral. Untuk membuat geometrik full circle itu kita bisa menggunakan perintah pada menu yang ini, curve. Kita klik, kemudian di sini ada free curve fillet between two entities radius. Itu kalau kita bisa masukkan radius. Kemudian yang bawahnya adalah dengan kita mengklik point. Nah, kita akan coba satu persatu. Yang pertama kita akan mencoba dengan radius. Kita klik garis awal, garis berikutnya. Nah, di sini ada parameter. Kita parameter ini cukup kita lewati saja. Nah, sekarang kita coba masukin angka dari radiusnya. Kita coba masukin angka 350. Nah, ternyata dari angka 350 ini dia jauh dari center line existingnya. Berarti kita akan coba langkah kedua, yaitu dengan mengklik pada poin. Kita hapus dulu delete subentity kurva yang sudah kita buat. Kemudian kita ulangi dengan mengklik kepada menu yang sama. Kita free curve fillet. Nah, di sini kita bisa memasukkan secara manual parameternya. Coba kita dekatkan. Nah, udah. Dari sini kita coba lihat bahwa untuk kecepatan 40 itu ada aturan dimana kalau radius itu di bawah 250 dia harus menggunakan lengkung peralihan atau spiral. Nah, kita cek untuk radius ini, berarti kita coba cek radius yang kita dapat 85, berarti kita harus menggunakan lengkung peralihan. Cuman untuk pembelajaran ini coba nanti akan kita buat lengkung peralihannya pada PPI yang berikutnya. Sekarang ini kita masukin angka yang dia tidak memerlukan lengkung peralihan, yaitu 350.
ya, meskipun dia nanti akan keluar dari centerline. Nah, ini sebagai contoh. Atau kita masukkan angka 300. Kemudian pada kurva yang kedua, pada PI yang kedua, kita coba melihat berapa radius yang mendekati existing. Kita coba buat parameternya dulu. Nah, kita coba lihat parameternya berapa adalah, sini kita dapatkan radius yang sudah kita buat mendekati centerline itu adalah 52. Sekarang kita hapus dulu para kurvanya. Kemudian selanjutnya kita buat spiral ke spiral. Di sini kita coba masukkan radiusnya 50, kemudian panjang transisinya 30. Nah, sudah terbentuk